Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas topik mengenai kaidah pencacahan dan juga peluang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa topik ini adalah salah satu topik yang hampir bisa dipastikan selalu muncul dalam setiap tes, baik itu di ujian sekolah, ujian akhir, di soal-soal SNBT, UTBK, ujian mandiri, maupun soal-soal kedinasan. Sering kita jumpai model-model soal seperti ini. Dan soal-soal yang kita pilih di video kali ini adalah soal-soal yang tipenya paling sering kita temukan dalam kumpulan soal-soal ujian ya. Jadi kita mulai dari soal pertama, disebutkan bahwa tiga pasang suami istri duduk berdampingan pada suatu baris. Jika setiap pasang suami istri harus duduk berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah tiga pasang, berarti ini ada 6 orang. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian syarat kedua adalah setiap pasang suami istri harus duduk berdampingan. Berarti ini kita anggap sebagai pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3. Artinya mereka bisa saling menukar ya. Kita sebut saja pasangan A, pasangan B, pasangan C. Berarti bisa saja posisinya misalnya A, B, C, B, C, A, C, B, dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan banyaknya pilihan kemungkinan mereka bertukar tempat karena pasangannya ada 3, berarti kita tuliskan sebagai 3 faktorial. Kemudian dalam setiap posisi kedudukan suami istri ini, bisa saja suami di sini, istri di sini, atau kebalikannya, istri di sini, suami di sini. Berarti ada 2 kejadian. Di sini juga sama, bisa suami istri, istri suami, ada 2 kemungkinan, ini juga 2 kemungkinan. Hasilnya adalah totalnya 8 kemungkinan. Berarti total caranya adalah cara menukar pasangan, cara tukar tempat ya, cara tukar pasangan salah pengertian kita. Cara tukar tempat pasangan kita kalikan dengan total perpindahan suami dan istri. Jadi yang cara tukar tempat pasangan ini ada 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1, yang total pinnya tadi 8. Berarti ini 6 kali 8 sama dengan 48. Kita pilih jawabannya adalah di option E. Kita lanjut. Banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka. Kita susun dulu 3 angka. 1, 2, 3. Yang disusun dari 2, 3, 4, 6, 7, 8 tanpa pengulangan. Keterangannya di sini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ciri khasnya adalah bahwa di angka paling belakang itu harus angka ganjil. Di antara angka-angka yang disebutkan, yang merupakan angka ganjil adalah 3 dan 7. Jadi ada 2 kemungkinan. Boleh angka 3, boleh angka 7. Ada 2 kemungkinan di sini. Setelah kita isi dengan salah satu angka, misalkan kita sudah gunakan angka 3. Karena dia disebutkan tanpa ada pengulangan, berarti angka 3 tidak boleh kita gunakan lagi. Kita perhatikan angka yang tersisa adalah angka 2, 4, 6, 7, 8. Berarti totalnya ada 5 kemungkinan angka lagi. Setelah kita gunakan salah satu angka, misalnya kita gunakan angka 8, maka tersisa 4 buah angka lagi. Jadi kita kalikan kemungkinannya adalah 5 kali 4, 20, dikali 2 sama dengan 40 cara atau 40 kemungkinan. Jadi kita harus fokus ke keterangannya dulu, bilangan ganjil. Berarti kita cari bilangan ganjilnya siapa saja yang memenuhi. Begitu juga kalau misalkan terjadi modifikasi bilangan genap, maka kita fokuskan ke angka genap itu. Berarti di belakangnya kalau genap ya, misalkan kita modifikasi soalnya yang genap, berarti dia boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Berarti ada 4 kemungkinan di sini. Nanti yang bagian depannya juga 5 dan 4. Jadi begitu cara penyusunan bilangan-bilangan yang memungkinkan untuk baik ganjil maupun genap. Kita lanjut dulu ke soal berikut tentang soal peluang. 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk berjajar. Peluang 3 perempuan duduk berdampingan. Jadi ada 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita anggap ini perempuan 3 orang duduk berdampingan, artinya duduk bersebelah-sebelahan, dan 3 orang perempuan ini bisa saling tukar-menukar tempat. Karena ada 3 orang, kita tuliskan kemungkinan terjadinya tukar-menukar di antara mereka adalah 3 faktorial. Kalau perempuannya ada 4, berarti 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, kita anggap ini satu kelompok. Kemudian di sini ada 2, 3, 4. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 perempuan, kita anggap sebagai satu bagian. Dan sisa 3 lagi itu adalah 3 anak laki-lakinya. Jadi di antara mereka berempat, yang tadi dianggap satu kesatuan, cara menukar mereka adalah 4 faktorial. Jadi total cara agar anak
perempuan duduk berdampingan, sementara si anak laki-laki tidak disebutkan, berarti acak adalah 3 faktorial dikali 4 faktorial. Sementara karena di sini ruang sampelnya ada 6 orang, berarti ruang sampelnya sama dengan 6 faktorial. Kalau jumlah anaknya ada 7, berarti 7 faktorial dan seterusnya. Jadi peluangnya itu sama dengan banyak kemungkinan terjadi. Yang tadi kita kehendaki adalah cara perempuan berdampingan adalah 3 faktorial dikali 4 faktorial. Sementara yang ruang sampelnya 6 faktorial, kita kerjakan 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang ini sebenarnya bisa langsung kita coret. 3, 2, 1 itu 6, habis. Maka tinggal angka 1 di atas, nggak ada lagi ya. Dan angka 5 di bawah. Maka peluangnya sama dengan 1/5. Jawabannya adalah di option E. Kita lanjut. Bilangan terdiri dari 3 angka. Oke, kita perhatikan ada 3 angka. Kita buat filling stopnya 3 buah. Disusun dari angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyaknya bilangan dengan angka-angka yang berlainan dan lebih kecil dari 400. Lebih kecil dari 400 berarti angkanya boleh 200-an, boleh 300-an. Berarti kita fokus ke angka depannya. Kalau kita gunakan angka 5 di depan, itu udah 500-an, jadi tidak memenuhi lagi. Jadi untuk bilangan paling depan boleh angka 2, boleh angka 3. Berarti ada 2 kemungkinan. Setelah itu kita misalkan ini angka yang berlainan, berarti angka 2 misalnya kita sudah gunakan. Tidak boleh digunakan lagi di bilangan selanjutnya. Berarti angka yang tersisa ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kemungkinan untuk angka yang kedua. Kita gunakan salah satu angka lagi, berarti nanti pasti sisanya 4 lagi. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 5, 10, dikali 4, 40. Berarti ada 40 kemungkinan cara menyusun bilangan dari 2, 3, 5, 6, 7, 9 yang angkanya lebih kecil dari 400. Kita lanjut. Ini ada soal kuis dengan metode pengerjaan yang hampir sama dengan yang soal sebelumnya. Dari angka 2, 4, 6, 8, dan 9 dibuat bilangan terdiri dari 3 angka. Banyaknya bilangan yang kurang dari 500. Silahkan dikerjakan dan tuliskan jawaban kamu di kolom komentar. Kalau ada yang kurang dimengerti, nanti boleh kita diskusikan bersama. Untuk itu kita lanjut dulu ke soal selanjutnya. Masing-masing kotak A dan kotak B berisi 10 buah lampu pijar. Setelah diperiksa, ternyata pada kotak A terdapat 3 lampu rusak dan pada kotak B terdapat 1 lampu rusak. Dari masing-masing kotak diambil 1 lampu secara acak. Peluang yang terambil tepat 1 lampu rusak. Tepat 1. Berarti kita perhatikan di kotak A ada 10 lampu, yang rusaknya ada 3, berarti ada 7 yang bagus, 3 yang rusak di kotak A. Kemudian yang di kotak B ada 10 lampu juga, 1 yang rusak, berarti 9 yang bagus, 1 yang rusak. Disebutkan bahwa peluang terambil tepat 1 lampu yang rusak. Berarti bisa saja di A terambil yang bagus, di B terambil yang rusak, atau di A terambil bola yang rusak, di B terambil bola lampu yang bagus. Jadi untuk yang terambilnya A yang bagus adalah 7 buah per totalnya 10. Kemudian B yang rusak 1 dari 10. Atau sebaliknya A yang rusak ada 3 dari 10. Sementara B yang bagus ada 9 dari 10. Kita kalikan jadinya 7 per 100 ditambah 27 per 100 sama dengan 34 per 100. Atau kalau belum ada jawabannya, kita sederhanakan bagi 2 bagi 2. Jawabannya adalah 17 per 50. Kita pilih jawabannya adalah option D. Jadi demikian beberapa soal yang sudah bisa kita bahas bersama dalam video kali ini. Semoga soal-soal yang kita tampilkan dan kita bahas bersama ini bisa bermanfaat bagi kamu dalam menghadapi berbagai macam jenis seleksi yang akan kamu hadapi. Semoga video kali ini bermanfaat. Support kita dengan 1 tombol like. Dan semoga kita bisa berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.